Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Zabidlah dengan NIM 192231078 dari Gizi 5A. Izin mempresentasikan terkait instrumen modern pada penilaian dietary assessment, yaitu menggunakan aplikasi Portion Size. Sebelumnya, aplikasi Portion Size ini adalah aplikasi berbasis smartphone untuk estimasi konsumsi pangan secara real time. Ini termasuk penilaian energi, kelompok pangan, hingga gula tambahan. Adapun jurnal yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu Assessing the Initial Validity of the Portion Size App to Estimate Dietary Intake Among Adults, Palate and Visibility App Validation Study by Saha et al. 2022. Dan yang kedua ini adalah Evaluating the Validity of the Portion Size Smartphone Application for Estimating Dietary Intake in Free Living Conditions, a Pilot Study oleh Diktas et al. 2024. Nah, ini kurang lebih tampilan atau bagaimana cara penggunaan aplikasi, dimana secara singkat pertama-tama itu kita harus membuka aplikasi dan pengguna dapat memilih waktu makan, entah itu sarapan, makan siang, makan malam, ataupun snack. Nanti aplikasi itu akan otomatis menyimpan waktunya. Lalu pengguna dapat mulai menambahkan makanan yang akan dimakan. Itu dipilih dari database makanan. Ini karena di aplikasi tersebut sudah terdaftar makanan yang dikategorikan. Ini juga dapat memasukkan foto makanan seperti yang tercantum di gambar, itu opsional juga. Dan ini tuh foto yang untuk membantu memori. Setelah memilih makanan, selanjutnya ini masuk ke estimasi porsi, dimana ini juga menggunakan alat visual. Pengguna itu dapat terlebih dahulu menentukan unit ukurannya, lalu memperkirakan ukuran menggunakan slider atau gambar pembanding, dimana di foto yang saya cantumkan ini ada gambar pembandingnya, itu yang kotak kecil di sebelah kiri bawah, itu untuk memastikan bahwa ukurannya tuh pas dengan ukuran yang telah diberikan pada aplikasi. Jadi aplikasi itu menyediakan visual cues, entah itu tangan, bola tenis, cangkir, sendok, atau bentuk potongan kue, atau bentuk potongan makanan itu sendiri. Ini itu untuk mengurangi bias estimasi. Nanti setelah dilakukan estimasi porsi, itu aplikasi akan menghitung otomatis nilai gizinya, dimana nilai gizi yang dihitung ini mencakup kalori total, makronutrien yaitu protein, lemak, karbohidrat, lalu added sugarnya, kalsium, potasium, dan food group servings. Ini food group servings yang di aplikasi Portion Size ini mencakup buah, sayur, grain, dairy, dan protein. Dan di sini juga ada dibagi dua, yaitu pre-meal dan post-meal. Dimana untuk pre-meal sendiri ini, jadi setelah zat gizi itu telah diberikan dari aplikasi, ini tuh bertujuan untuk membantu pengguna menyesuaikan porsi sebelum makan. Jadi misalkan setelah kita foto di estimasi porsinya, itu kan langsung muncul nilai gizinya. Nanti pengguna itu dapat melihat kayak, oh ternyata yang akan saya konsumsi itu segini. Nah mungkin dari pengguna sendiri akan memiliki kesadaran bahwa seharusnya pengguna dapat menguranginya. Jadi ini yang disebut dengan pre-meal feedback. Lalu setelah makan, pengguna juga dapat mengisi kembali atau mengedit kembali terkait asupan yang telah dikonsumsi, karena mungkin pengguna tidak menghabiskan makanan atau mungkin menambah makanan. Jadi ini disebut dengan post meal estimation. Nah, selanjutnya data ini akan otomatis tersimpan dan ditampilkan sebagai ringkasan di Portion Size App. Nah, validitasnya sendiri dari Saha et al. 2022 ini menunjukkan bahwa estimasi energi ini ternyata kurang ekuivalen, dan dia tuh juga di penelitian itu membandingkan dengan weight food method, yang dimana ini sering dikatakan sebagai gold standard, namun sayangnya tidak ekuivalen karena rata-ratanya masih overestimated, kurang lebih 12,7%. Lalu untuk makronutriennya sendiri juga belum ekuivalen, tapi yang sudah ekuivalen itu atau nilainya nggak terlalu jauh beda itu ada pada pengukuran atau estimasi total fruit, dairy, added sugar, potasium, dan berat makanan gram. Yaitu maksudnya berat makanan ini adalah untuk mengestimasinya sudah kurang lebih sama dengan berat yang didapatkan pada metode weight food method. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini,
Kelebihannya, estimasi porsi dibantu secara visual karena terdapat representasi ukuran porsi atau visual cues langsung dari aplikasinya. Kemudian, aplikasi ini memberikan feedback nilai gizi secara real time, di mana terbagi di dua itu ada pre-meal dan post-meal. Dan ini juga salah satu aplikasi yang tidak membutuhkan peralatan tambahan dan juga akurat untuk beberapa food groups. Namun kekurangannya memang akurasi dari nutrisi itu belum stabil, terutama pada energi dan makronutrien itu juga masih banyak perbedaan dengan gold standard. Selain itu, aplikasi ini juga masih bergantung pada input manual pengguna, yaitu maksudnya untuk memilih porsi dari opsi tertentu, dan juga tentunya masih ada potensi untuk bias reporting hingga user fatigue. Kesimpulannya, portion size app adalah alat penilaian konsumsi pangan berbasis estimasi porsi yang memberikan feedback nutrisi secara real time tanpa memerlukan penimbangan makanan atau analisis foto oleh ahli gizi. Validitas menunjukkan beberapa food group serta estimasi berat makanan termasuk ekuivalen, sedangkan energi dan makronutrien belum mencapai validitas memadai. Lalu juga aplikasi ini dinilai praktis dan efisien. Nah, ini daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya terkait portion size app. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.